Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tak hadiri undangan rapat, warga ancam boikot MTI Canduang. Curi telepon genggam dan uang temannya, seorang buruh bangunan ditangkap polisi. Segarnya minuman herbal madu lebah untuk menjaga kesehatan badan agar tetap fit. Dinilai tidak serius menangani kasus asusila yang terjadi di Pondok Pesantren Madrasah Sanawiyah Islamiyah Canduang, warga Nagari Canduang Kotolaweh Agam akan memboikot Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Hal itu disampaikan dalam konsolidasi yang digelar di Aula Nagari Canduang. Rapat konsolidasi dihadiri pengurus Canduang, MUI Canduang, wali nagari, dan tokoh masyarakat lainnya. Ancaman itu buntut dari rapat yang awalnya diagendakan sebagai konsolidasi dan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak yayasan dengan unsur masyarakat. Namun tidak satupun perwakilan dari MTI Canduang yang hadir. Warga menilai pengelola pondok pesantren tidak serius. Warga memberi waktu 2 kali 24 jam kepada pengelola pondok pesantren Canduang untuk menyelesaikan masalahnya dan bertemu dengan masyarakat. Jika tidak, maka boikot akan dilakukan hingga permasalahan selesai. Makanya kita menolak diadakan penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini. Aksi boikot yang sudah dirancang oleh masyarakat Nagari Canduang Kotolaweh terhadap MTI Canduang ditunda pelaksanaannya 2 kali 24 jam sampai terlaksananya rapat kembali antara pihak Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan pihak masyarakat dan pemerintah Nagari Canduang Kotolaweh. Masyarakat akan memboikot sementara waktu aktivitas MTI Canduang di Nagari Canduang Kotolaweh hingga penyelesaian masalah secara menyeluruh antara Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pengelola MTI Canduang dengan warga. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Guru dan pelajar Sekolah Dasar 05 Lubuk Alung, Padang Pariaman, kini belajar dalam suasana yang diliputi ketakutan. Pasalnya, sekolah mereka terancam ambruk ke anak sungai yang cukup dalam. Jika dibiarkan, sekolah ini akan ambruk masuk ke sungai. Jika sekolah ini ambruk pada saat jam belajar berlangsung, dipastikan para murid dan guru akan menjadi korban. Tahun lalu, toilet sekolah ambles ke sungai. Ruang belajar tempat murid-murid menuntut ilmu banyak yang berada di bibir jurang yang berjarak 0,5 meter hingga 1 meter. Diperkirakan, jika daerah ini diguyur hujan deras, tanah akan longsor dan sekolah mereka akan ambles ke sungai. Saat ini yang terjadi, runtuhan kecil tanah terus terjadi meski tidak ada hujan. Meski kondisi sekolah memilukan, namun tak ada pilihan bagi 83 murid untuk tetap belajar di sekolah ini. Demi untuk mendapatkan pendidikan, meski dengan risiko nyawa jadi taruhannya. Untuk mengantisipasinya, pihak sekolah membuatkan tali pembatas bermain bagi para murid. Meski itu tidak bisa menjadi jaminan keselamatan mereka. Tanah di samping sekolah ini menjadi longsor, sehingga berdampak sangat membahayakan kepada sekolah dan siswa yang berada di sekolah ini. Melihat keadaan seperti ini, pada mulanya siswa kami sangat takut karena tanahnya selalu jatuh-jatuh. Sebab sangat berisiko sekali terhadap keselamatan anak-anak kami. Guru dan pelajar berharap Pemkab Padang Pariaman menggandeng Dinas Pekerjaan Umum atau Balai Sungai Wilayah 5 Sumatera Barat untuk segera mengatasi kondisinya agar keselamatan murid dan guru terjamin. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Bertahun-tahun tinggal di daerah yang minim infrastruktur, menyebabkan warga Korong Lansano, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, gerah. Berkali-kali permintaan kepada pemerintah kabupaten tak pernah digubris. Warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Warga bergotong royong serta menggalang dana secara badonce untuk membangun jembatan. Perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit sumbangan warga dan ditambah bantuan bahan bangunan, warga berharap bisa membangun jembatan secara permanen. Warga ingin segera terbebas dari keterisolasian karena akses menuju ataupun keluar kampung mereka selama ini rusak parah. Tidak hanya kaum pria, ibu-ibu kampung ini juga turun tangan bekerja sama. Tekad warga hanya satu, terbebas dari keterisolasian dan bisa membawa hasil bumi mereka. Ya, warga sudah kesulitan, apalagi kalau seandainya jembatan ini roboh nih. Nah, jadi pasti masyarakat kesulitan karena rumah di sini cukup banyak. Jadi untuk mengatasinya dikejarkan di gotong royong. Keterbatasan dana desa untuk kegiatan infrastruktur yang ada di desa. Jadi mengingat kondisi keuangan di desa saat ini sangat sedikit sekali untuk kegiatan infrastruktur, masyarakat mengambil inisiatif untuk berpartisipasi membangun jalannya sendiri. Abainya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak telah melahirkan fenomena baru di tengah masyarakat. Semangat gotong royong dengan cara badonce bangkit kembali untuk mengatasi persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pegawai pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama polisi dan tentara membagikan bendera merah putih ke rumah-rumah warga di Simpang 4, Nagari Lingkuang Awa, Pasaman Barat pada Senin pagi. Petugas juga langsung memasangkan bendera merah putih di depan rumah warga. Ada 1.000 bendera merah putih ukuran besar yang dibagikan kepada masyarakat. Pemberian bendera merah putih ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Sehingga perayaan HUT RI tahun ini menjadi semakin meriah dan semarak. Pembagian bendera dilakukan secara serentak di setiap kecamatan dan nagari di Pasaman Barat. Pertama kita 1.000, dan nanti kita tambah dengan bendera-bendera kecil yang untuk roda 2. Ini juga salah satunya bagaimana warga masyarakat itu dari pola mudanya memahami apa makna dari HUT RI itu. Karena pemerintah kita dulu sudah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan. Hari ini warga hanya untuk bagaimana membangkitkan semangat menghargai para jasa pahlawan. Wabub berharap pada tahun-tahun mendatang, warga telah menyediakan sendiri bendera merah putih dan memasangnya di halaman rumah masing-masing pada setiap bulan Agustus. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.